E-commerce adalah proses jual beli barang atau jasa ataupun informasi secara elektronik menggunakan internet sebagai media utama. Menurut Mariza Arvina dan Robert Marpung, e-commerce adalah cara berbelanja atau berdagang secara online dengan layanan get deliver. Adapun karakteristik utama dari e-commerce adalah terjadinya transaksi antar dua pihak, pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Selanjutnya, transaksi dilakukan tanpa batas ruang dan waktu, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis transaksi dari e-commerce, yaitu ada business to business, transaksi antar pelaku bisnis seperti supply chain management. Yang kedua adalah business to customer, transaksi retail antar perusahaan dan individu. Yang ketiga adalah customer to customer, individu menjual barang atau jasa kepada individu lain. Yang keempat adalah customer to business, individu menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Yang selanjutnya adalah no business e-commerce, kegiatan e-commerce untuk lembaga pendidikan, keagamaan, ataupun lembaga nirlaba. Yang terakhir adalah intra-business e-commerce, transaksi internal organisasi melalui internet. Selanjutnya itu resiko keamanan e-commerce. Yang pertama itu adalah keaslian data. Data harus dapat diverifikasi keotentikannya. Teknik seperti enkripsi dan tanda tangan digital digunakan untuk menjamin ini. Yang kedua itu kerahasiaan atau privacy. Yang ketiga adalah keberadaan barang. Barang atau stok harus tersedia sesuai penawaran di platform. Yang keempat adalah keabsahan atau kontrak digital diakui secara hukum seperti yang dijamin dalam Artikel 5 Untrikal Model Law on Electronic Commerce. Adapun tantangan bukti elektronik, yaitu di beberapa negara data elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah, seperti Australia dan Jepang, namun di Indonesia pengakuan ini masih kurang umum. Selanjutnya itu resiko tambahan dari e-commerce itu sendiri, yaitu penipuan digital, hacking, serta penggunaan data tanpa izin. Materi selanjutnya itu perkembangan e-commerce. Adapun manfaat untuk produsen, pangsa pasar lebih luas hingga internasional. Penurunan biaya operasional dengan operasional 24/7 tanpa batas wilayah atau waktu, jadi bisa digunakan kapanpun dan dimanapun ya, seperti itu. Yang ketiga, efisiensi melalui pengurangan penggunaan kertas dan otomatisasi proses. Kemudian manfaat untuk konsumen, transaksi langsung tanpa perantara, keamanan lebih baik dengan digital cash atau kartu kredit tanpa perlu membawa uang tunai. Akses produk dan layanan dari seluruh dunia, pilihan produk yang lebih beragam dan mudah dibandingkan cara konvensional. Manfaat untuk masyarakat dan pemerintah, mengurangi kemacetan dan polusi karena banyak transaksi dilakukan dari rumah, memberikan peluang usaha baru dengan biaya rendah, meningkatkan kreativitas dan pemasaran produksi. Tantangan dan peluang bagi akuntan atau akuntansi. Yang pertama itu tantangan adalah pencatatan dan audit. Yang kedua keamanan data. Yang ketiga regulasi. Memahami hukum internasional dalam transaksi lintas negara menjadi tantangan besar dari para akuntan. Yang terakhir, materi yang terakhir adalah peluang dari e-commerce bagi akuntan. Yang pertama adalah efisiensi pencatatan, otomatisasi melalui sistem digital, mempermudah pencatatan keuangan. Yang kedua adalah layanan tambahan atau akuntansi dapat menyediakan jasa keamanan, data dan validasi transaksi digital, analisasi data,
Dengan data yang terstruktur dari e-commerce, akuntan dapat memberikan wawasan keuangan yang lebih mendalam kepada perusahaan.